Pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong KPK selidiki dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menurut Mahfud, untuk selidiki dugaan korupsi proyek WUSH tak perlu tunggu laporan. Dugaan korupsi kereta cepat atau WUSH mencuat ke publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai dugaan korupsi tersebut layak diselidiki. Yudi mendorong Komisi Anti Rasuah segera melakukan penyelidikan. Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi? Indikasi kan? Iya. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpandangan KPK tidak perlu menunggu laporan untuk menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Mahfud juga menilai kejaksaan dan polisi bisa turun tangan jika KPK tak ada inisiatif. Itu bisa dilakukan oleh KPK, kejaksaan dan kepolisian secara sama haknya. Tinggal siapa yang mau ambil inisiatif. Kalau satu sudah ambil inisiatif, yang dua nggak boleh. Kan cuma gitu aja. Jangan mendahului ya. Nah sekarang ini KPK nampaknya mau ambil inisiatif kan. Harusnya terus ya, saja KPK mau memanggil, Pak. Mau minta saya ngelapor. Nggak usah ngelapor. Ini semua sudah laporan dari masyarakat. Jadi Pak Mahfud menunggu dipanggil, Mas Agus menunggu dipanggil. Kalau dipanggil, gitu ya, semua dipanggil ya. Kalau dipanggil semua datang. Kita wajib datang. Iya. Oke, kita tunggu. Tapi kalau saya disuruh melapor, enggak lah. Itu melanggar hak-hak yang diberikan oleh undang-undang bahwa orang tidak wajib melapor. Proyek kereta cepat dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam hal ini, Mahfud MD berpandangan DPR bisa memanggil pihak terkait untuk mengetahui kontrak kerja dengan Cina dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah masih mengkaji skema penyelesaian utang proyek kereta cepat WUSH. Salah satunya dengan melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek. Polemik utang proyek kereta cepat atau WUSH masih berlanjut. Hingga kini belum ada keputusan terkait pembayaran utang yang mencapai 116 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi terkait penyelesaian dan skema keuangan untuk menyelesaikan utang kereta cepat WUSH. Salah satunya dengan melihat proyek peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek itu. Kami terus berkoordinasi beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung WUSH yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga. AHY juga meminta utang kereta cepat WUSH ini tidak menjadi polemik yang lebih besar. Terlebih saat ini pemerintah juga tengah berencana melanjutkan proyek kereta cepat sampai Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan menduga ada permufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Antoni menduga diikutsertakannya Jepang dalam tender hanya untuk melambungkan harga. Dan berikut potongan acara Rakyat Bersuara yang dipandu rekan saya Aiman Wicaksono.
Kita lihat ini penawaran Jepang lebih menarik, tetapi ada alasannya adalah Jepang memberikan mewajibkan ada jaminan APBN ya pemerintah, dan China tidak, maka China diberikan konsesi ini. Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan dari pemerintah key faktor untuk menerima Cina, memenangkan Cina. Artinya itu tidak boleh dirubah. Kalau itu dirubah, maka sebetulnya Jepang yang menang. Harusnya. Kalau dia dirubah belakangan, maka artinya ini adalah kamuflase. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda memenangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat descendant solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Itu dia. Nah, tetapi memang harus ada whistleblower Pak terkait dengan ini. Itu dia, kita itu lakukan. Kalau seperti itu, apakah indikasi korupsi? Ya, makanya harus ada whistleblower. Tadi Anda katakan pemufakatan jahat, ada indikasi korupsi. Pemufakatan jelas ya. Jadi Anda katakan bahwa ada indikasi di WUS ini indikasi korupsi. Kalau indikasi pasti. Pemirsa, kereta komuter lain arah stasiun Tanah Abang Jakarta anjlok. Kejadian sempat membuat terhambatnya perjalanan kereta menuju stasiun Rangkas Bitung maupun ke arah Tanah Abang. Seperti inilah suasana di lokasi anjloknya kereta komuter lain atau KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah petugas melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Untuk sementara KRL melintas diberlakukan satu arah. Menurut seorang warga, kereta anjlok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat hendak melintas di palang perlintasan. Warga sempat mendengar suara keras saat peristiwa terjadi. Saat ini belum diketahui penyebab pasti anjloknya kereta api tersebut. Pada saat saya keluar dari rumah saya sih ini belum terjadi apa-apa. Kemudian pas ketika saya pulang ke sini sudah kejadian seperti ini, gitu kan. Ya kurang lebih saya keluar 1 jam ya mungkin kejadiannya jam 9:30-an lah tadi. Itu ada suara apa? Ada suara dentuman, bahkan warga sekitar pun banyak yang mendengar itu. Gitu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan petugas masih melakukan perbaikan di lokasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Artis cantik Sandra Dewi, istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi ajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya oleh Kejaksaan Agung. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Sandra meyakini sebagian aset yang dimiliki merupakan hasil kerja kerasnya sendiri. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada awal Oktober. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk disita yaitu sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih, karena dia mengaku di-endorse oleh perhiasan, termasuk dia punya merek sendiri kalau tidak salah. Kemudian juga ada tas, dari 88 tas mungkin ada sejumlah sekian yang dianggap itu hasil jerih payah sendiri. Kemudian 2 unit kondominium di Perumahan Gading Serpong. Kemudian ada rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru, di situ ada berapa unit kalau tidak salah. Kemudian ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir. Oktober 2024, Sandra Dewi tak bisa meyakinkan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor jika harta yang disita adalah hasil kerja kerasnya. Oktober 2025, Sandra kembali meminta asetnya kembali dengan alasan yang sama. Sementara itu, Kejaksaan Agung mempersilahkan Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan aset miliknya. Memang dari yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Kita menghormati apapun keputusan pengadilan, kita hormati dan kita laksanakan. Namun demikian, kami meyakini bahwa tindakan penyidik dan penuntut itu sudah tepat dan pastinya punya argumentasi sendiri, dan hal ini dipertimbangkan juga.
dalam putusan kasasi semuanya kan dipertimbangkan dan tetap dirampas. Ya nanti silakan, prinsipnya silakan saja diajukan kembali. Keberatan. Harvey Mui sendiri merupakan salah satu terpidana korupsi pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai 2022 yang telah merugikan negara 300 triliun rupiah. Ia dihukum 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda datangi KPK. Sherly mengaku hendak konsultasi terkait pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara. Sherly dan rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pagi. Kedatangan Gubernur Maluku Utara ini untuk meminta saran dari KPK tentang pencegahan korupsi yang terekam dalam MPC atau Monitoring Center for Prevention. Langkah ini ia lakukan guna mencegah terjadinya praktek korupsi di wilayah Pemprov Maluku Utara. Sherly juga mengaku konsultasi dilakukan agar skor MCV Maluku Utara sesuai level nasional. Saat ini KPK tengah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah terkait penganggaran program-program prioritas di setiap daerah di seluruh Indonesia. Lagi konsultasi nih, gimana kiat-kiatnya biar skor MCV-nya